Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله تعالى، فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا في هذا اللقاء المبارك العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا هدى وإخلاصا وتقا واستقامة يا رب العالمين. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu kembali dalam rangka melaksanakan sebuah ibadah yang begitu mulia, yaitu talabul ilm, menuntut ilmu. Harapan kita kepada Allah, semoga kita semua yang hadir di majelis ini, demikian pula yang mendengarkan majelis ini, mendapatkan kebersihan hati dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan tambahan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang akan kita dengar betul-betul memberikan manfaat kepada kita semua, betul-betul membuahkan kepada amal perbuatan, dan betul-betul memperbaiki keadaan kita semua, menjadikan amal kita semakin sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka insyaallah ta'ala pada kesempatan
sore hari ini sebagaimana telah disebarkan bahwa tema yang akan kita bahas adalah mendulang faedah, mengambil faedah-faedah dari guru kita semua, Syekh Al-Allamah Al-Ustadz Ad-Doktor Abdullah ibni Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala. Faedah yang akan kita bahas pada sore hari ini disampaikan oleh beliau dalam 2 majelis, yang salah satunya sebuah muhadharah yang beliau sampaikan di Madinah di Jami' Sayyid Syuhada. Naam, di Masjid Jami' Sayyid Asy-Syuhada, di mana masjid tersebut terletak di dekat makam para syuhada Uhud. Ya, pekuburan syuhada Uhud, di mana beliau secara rutin juga memberikan durus, taklim ya di masjid tersebut. Muhadharah beliau disampaikan belum lama, yaitu pada tanggal 5 Rajab tahun 1447 Hijriyah, atau bertepatan dengan 26 Desember 2025. Nah, sehingga kurang lebih sekitar 1,5 bulan yang lalu. Muhadharah beliau ya berjudul Al-Inhirafu 'anil Haqqi, melenceng dari kebenaran, menyeleweng dari kebenaran. Wa asbabuhu, dan sebab-sebabnya. Jadi di sini beliau membahas tentang sebab-sebab yang menjadikan seseorang itu keluar dari rel, dari jalan yang lurus, siratullahil mustaqim, bukan rel kereta api ya. Kalau rel kereta api masih aman, paling luka-luka kan begitu. Tapi kalau rel siratul mustaqim, ini yang berbahaya. Seorang hamba bisa terpelanting dari jalan yang lurus itu karena banyak sebabnya. Maka di sini beliau mengulas secara singkat tentang hal tersebut. Maka setelah muqaddimah, beliau hafizahullahu ta'ala memberikan sebuah pendahuluan dengan menyebutkan bahwa kita semua saling mengingatkan bahwasanya menetapi as-siratul mustaqim, berada di atas jalan yang lurus, itulah yang diminta oleh setiap hamba pada setiap rakaat dari salatnya, baik itu salat wajib maupun salat sunnah. Karena memang doa ini, permohonan ini, agar dikokohkan dan ditunjukkan kepada jalan yang lurus, itu adalah kebiasaan orang-orang saleh yang jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka senantiasa memohon dan meminta kepada Allah tanpa putus
untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus dan dikokohkan di atas jalan yang lurus. Kemudian jalan yang lurus ini tentunya adalah jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, di mana mereka adalah orang-orang yang pertama kali mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 112, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak." Maka istiqomahlah engkau wahai Rasul, kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Wa man taba ma'ak, demikian pula orang-orang yang bertaubat bersamamu hendaknya beristiqomah, terus berada di atas jalan yang lurus. Jadi setelah engkau diberi nikmat berupa hidayah untuk mengerti jalan yang lurus dan menetapi jalan yang lurus, konsisten di atas jalan yang lurus, maka engkau harus terus berkelanjutan, berkesinambungan dan kontinu di atas jalan yang lurus tersebut. Jangan awal-awal saja. Karena innamal a'malu bil khawatim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, amalan-amalan yang menentukan itu adalah yang ada di penghujung umur. Jadi engkau sejak kecil istiqamah, remaja istiqamah, dewasa istiqamah, tapi kalau di akhir umurmu engkau melenceng dan menyeleweng, maka hati-hati dengan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini jalan yang lurus adalah jalannya para nabi dan para sahabat, di mana mereka adalah orang-orang yang telah berhasil untuk istiqamah sampai akhir hayat mereka. Dan istiqamah itu adalah merupakan salah satu kedudukan dan tingkatan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Sehingga tanda seseorang betul-betul menyembah Allah adalah dia terus istiqamah. Ciri-ciri seseorang yang terus memohon pertolongan kepada Allah adalah dia yang terus apa? Istiqamah. Sehingga selama hidupnya dia tidak pernah menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama hidupnya dia tidak pernah memohon pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Yaqul Ibnu Rajab, Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau menjelaskan makna istiqamah. Wal istiqamatu hiya sulukus siratil mustaqim. Yang namanya istiqamah itu adalah menetapi, konsisten dan kontinu di dalam menempuh jalan yang lurus. Wa huwa ad-dinul qayyimu min ghairi ta'rijin anhu yumnatan wa la yasratan. Apa itu jalan yang lurus? Yaitu ad-dinul qayyim, agama yang lempang, yang tegak. Min ghairi ta'rijin anhu, tanpa ada melengkung atau membelok, yumnatan ke kanan, wala yasratan atau yusratan atau ke kiri. Begitulah dalam beragama. Kita harus betul-betul kokoh di atas prinsip-prinsip beragama. Jangan ketika mendapatkan sebuah hal yang menguntungkan kita, kita kokoh. Tetapi ketika kita diuji dengan sesuatu yang tidak menguntungkan kita atau bahkan merugikan kita, baik itu secara materi atau secara kedudukan atau secara hawa nafsu, kita mulai membelok, menengok kanan dan kiri. Bukan begitu istiqamah. Wa yashmalu dzalika fi'la ta'ati kullaha. Wa yashmalu dzalika fi'la ta'ati kulliha adh-dhahirati wal batinah. Dan ini semua mencakup melaksanakan ketaatan secara menyeluruh
baik ketaatan yang nampak maupun ketaatan yang tersembunyi, yang berkaitan dengan ibadah hati kita. Wa tarkal manhiyati kulliha kadzalik, dan juga istiqamah itu mencakup seorang hamba meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Fasarat hadhihi alwasiyatu jami'atan li khisalid din kulliha, sehingga wasiat ini dalam surat Hud 112 tadi, fastaqim kama umirta, istiqomahlah kamu sebagaimana engkau diperintahkan. Ini wasiat yang mencakup seluruh bagian-bagian dan rincian dalam agama. Dalam segala hal, dalam berakidah kita istiqomah. Naam, dalam beribadah kepada Allah kita istiqamah. Dalam bermanhaj kita istiqamah. Dalam berdakwah kita istiqamah. Dalam bermuamalah kita istiqamah. Dalam berkomentar kita istiqamah. Dalam bersikap ya dengan sesama muslim, dengan saudara kita istiqamah sesuai dengan perintah Allah dan jauh dan lepas dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala fi Madarijis Salikin, al-Imam Ibnu Al-Qayyim menyebutkan dalam kitab beliau Madarijis Salikin jilid yang kedua 371, beliau mengatakan fal istiqamatu kalimatun jami'atun akhidatun majami'ad din. Istiqamah itu adalah sebuah kata yang jami'ah, yang mencakup, yang lengkap, di mana dia merangkum majami'ad din, unsur-unsur dan prinsip-prinsip dalam agama. Apa itu? Wahiyal qiyamu baina yadayillahi ala haqiqatis sidqi wal wafa'i bil ahdi, yaitu engkau berdiri menghadap Allah dengan atau dalam keadaan as-sidqi, kejujuran yang hakiki. Artinya engkau melakukan setiap amalan dan perbuatan itu dengan penuh kejujuran, bukan pura-pura, bukan berakting, bukan bermuka dua, bukan bermakar, melakukan tipu daya, bukan. Engkau menjadi hamba Allah yang apa adanya, jujur. Engkau sholat dengan jujur. Artinya apa jujur itu? Engkau sholat karena memang engkau ingin pahala kepada Allah, bukan pura-pura supaya dilihat orang yang rajin, atau supaya dikomentari orang kalau sholatmu Masya Allah bagus, atau biar didengar suaramu bahwa engkau adalah orang yang pandai membaca Al-Quran. Itu pura-pura, ya. Nah, itu namanya acting. Bukan begitu istiqamah. Istiqamah adalah apa? Engkau berdiri di hadapan Allah dengan kejujuran yang hakiki, wal wafa'i bil ahdi, dan engkau betul-betul menyempurnakan dan menunaikan janji-janjimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, engkau penuhi dengan penuh kejujuran. Bukan engkau penuhi dengan keterpaksaan, atau engkau lakukan dengan sebuah tujuan dan tendensi duniawi. Nah, bukan begitu. Itulah istiqamah. Wal istiqamatu tata'allaqu bil af'ali wal ahwali wan niyyat. Perhatikan. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, istiqamah itu mencakup keterkaitannya dengan al-aqwal, ucapan, wal af'al, dan perbuatan, wal ahwal, dan keadaan kita, sikap-sikap kita, wan niyat, dan juga mencakup
niat-niat kita. Maknanya apa? Maknanya adalah berarti perintah istiqomah itu mencakup seluruh bagian dari amal perbuatan kita. Dalam kita berbicara, kita dituntut untuk apa? Istiqomah. Di dalam kita beramal, beribadah, kita dituntut juga untuk istiqomah. Di dalam kita bersikap, ya, kita juga dituntut untuk istiqomah. Di dalam kita beribadah dengan hati kita, niat-niat kita, tendensi-tendensi kita, semuanya juga harus istiqomah. Sedangkan istiqomah tadi apa? Luzumus siratil mustaqim. Terus continue dan konsisten di atas jalan yang lurus. Naam. Fal-istiqamatu fiha wuqu'uha lillahi wa billahi wa ala amrillah. Allahu Akbar. Kalimat yang begitu indah dan berharga. Maka makna daripada istiqamah dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam keadaan dan sikap-sikap dan dalam niat-niat, maknanya adalah wuqu'uha. Semua itu terjadi, ucapanmu keluar, perbuatanmu dilakukan, sikapmu dilaksanakan, dan niatmu ya dimulai, semuanya betul-betul terjadi lillahi, karena Allah subhanahu wa ta'ala, wa billahi, ya, dan juga didasari dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala, wa ala amrillah, dan di atas perintah Allah, artinya sesuai dengan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ini lillah, engkau tujukan untuk Allah. Semua ini billah, karena Allah. Ya, didasari oleh Allah. Dan semua ini sesuai dengan tuntunan dan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Intaha kalamuhu rahimahullah. Itu akhir dari penjelasan Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Maka tatkala kita fahami perkara ini, wahai ikhwah barakallahu fikum, asyaitan dan bala tentaranya minal insi wal jinni harisuna kullal hirsi ala alla takuna ayyuhal mu'minul muwahhidu ala istiqamatin sahihatin wa luzumin li siratillahil mustaqim. Maka syaitan dan bala tentaranya, mereka memiliki semangat yang tidak pernah patah untuk menggelincirkan kamu, menyelewengkan kamu supaya kamu keluar dari istiqomah tersebut. Bal yarghabuna minka an takuna min ahli at-tuyani wal inhirabi 'anil haqqil mafrudil iltizamuh. Bahkan mereka akan senantiasa berusaha untuk menjadikanmu termasuk dari orang-orang yang tughyan, melampaui batas, melakukan kezaliman, wal inhiraf, dan menyeretmu masuk ke dalam jurang-jurang kesesatan, ya, di mana akan mengeluarkanmu dari kebenaran yang seharusnya kamu pegang. Mereka akan semangat dan tidak pernah putus asa. Lidzalika, oleh karena itu, ja'ana at-tahdhir syar'i kitaban wa sunnatan fi ghairi ayatin aw haditsin nabawiyyin syarif. Oleh karena itu banyak sekali peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Tuhadhiru minal khuruji 'anis siratil mustaqim wa tuhadhiru minat tiba'i sabili syaitan wal istijabati lah.
ya, yang memperingatkan kita agar tidak keluar dari jalan yang lurus dan memperingatkan kita agar kita tidak mengikuti jalan-jalan syaitan atau menyambut ajakan-ajakan syaitan. Sebagaimana dalam sebuah ayat yang kita telah baca juga pada kesempatan sebelumnya, Al-An'am 153, di mana Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah, pegangilah, dan janganlah engkau mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan mengakibatkan kamu lepas dan keluar dari jalan yang lurus tersebut. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Al-Imam Abu Nasr Al-Marwazi rahimahullahu ta'ala dalam kitab As-Sunnah, ya, halaman ke-9, beliau menjelaskan, fa-akhbarana Allahu anna tariqahu wahidun mustaqim. Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa jalan Allah itu satu, yang lurus. Wa anna subula katsirah, dan jalan-jalan selain Allah itu banyak. Jalan-jalan yang bengkok itu banyak. Tasuddu man ittaba'aha an tariqihil mustaqim. Jalan-jalan yang bengkok itu akan menghalangi seseorang untuk mengikuti jalan Allah yang lurus. Artinya apa? Ketika seseorang, ini ada jalan Allah yang lurus, ini jalan yang banyak, ya. Ketika dia masuk dalam jalan tersebut, secara otomatis dia terhalangi dari jalan Allah. Jadi tidak ada istilahnya di tengah-tengah, sedikit ikut jalan yang lurus, sedikit masih tidak bisa, kecuali dibelah dua tubuhnya, di sini dan di sana. Ya. Nah, setiap engkau mengikuti jalan yang bengkok ini, maka tasuddu, akan menghalangi orang tersebut dari mengikuti jalan Allah yang lurus. Tsumma bayyana lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzalika bi sunnatihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, masalah jalan yang lurus dan jalan yang bengkok ini dengan sunnahnya. Kemudian beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bercerita, Abdullah bin Mas'ud bercerita, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan bi yadihi mustaqima wa khatta ala janabihi janabatihi khututan. Kemudian ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaris suatu garis yang lurus, yang panjang. Kemudian di sampingnya beliau menggaris juga apa? Jalan ataupun garis-garis yang banyak. Nah, dan ini kemungkinan di tanah. Beliau menggambar begini. Jalan lurus. Kemudian di sampingnya coret-coret-coret yang menunjukkan apa? Garis yang banyak. Kemudian Nabi mengatakan, hadza sabilullah. Ini adalah jalan Allah yang lurus ini. Wa ala hadhihi al-khutut hadhihi subulun ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Adapun ini adalah jalan-jalan yang banyak. Pada setiap jalan tersebut ada syaitan yang senantiasa menggoda dan mengajak manusia untuk terjun dan masuk ke dalam jalan yang bengkok tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala tadi, wa anna hadza sirati mustaqima. Nah, kemudian beliau melanjutkan ucapannya sampai beliau mengatakan, fahadzarana Allahu thumma rasuluhu sallallahu alaihi wasallam al-muhdatsati wal ahwa' as-saddah an ittiba'i amrillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dari al-muhdatsat, dari apa? Perkara-perkara yang baru, wal ahwa, dan memperingatkan kita dari hawa nafsu. Nah, jadi ini diantara sebab-sebab seseorang keluar dari jalan Allah kalau tidak mengikuti, ya, asyubuhat, ya, mengikuti
kebid'ahan, perkara-perkara yang baru dalam agama. Maka yang kedua, mengikuti al-ahwa, hawa nafsu. Dia paham kalau ini benar, tetapi tidak sesuai dengan keinginan jiwanya, dia tidak mau ikuti. As-saddata 'an ittiba'i amrillah, di mana hawa nafsu itu akan menghalangi seseorang untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatil ahibba rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau membawakan penjelasan yang sangat rinci dari Al-Allamah Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Ighathatul Lahafan. Nah, tentang jalan-jalan syaitan ini. Apa yang akan syaitan lakukan untuk menjerumuskan manusia di dalam kesesatan dan kebinasaan. Nah, ya, perlu kita dengarkan penjelasan beliau rahimahullahu ta'ala bahwa di antara ya jalan-jalan syaitan yang pertama kali yang akan menjerumuskan seseorang kepada kesesatan dan keluar dari rel jalan yang lurus adalah ittiba'u tazyini syaitan, mengikuti hiasan-hiasan syaitan, tertipu dengan tipu daya syaitan. Nah, ya, bagaimana itu? Maka syaitan akan menghiasi sebuah maksiat seolah-olah maksiat tersebut nampak berupa sebuah kebenaran. Kemudian dia akan menghiasi sebuah kebenaran sehingga nampak kebenaran tersebut menjadi sebuah kebatilan. Nah, oleh karena itu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menukilkan sebuah ucapan dari Syekh Abu Muhammad Al-Maqdisi dalam kitab beliau Dhammul Waswasah atau Dhammul Wiswas. Beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi hadana bi ni'matihi wa syarrafana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi risalatihi ووفقنا للاقتداء به والتمسك بسنته ومن علينا باتباعه الذي جعله علما على محبته ومغفرته وسببا لكتابة رحمته وحصول هدايته فقال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله إلى آخره وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء ثم قال أما بعد. Ya, setelah beliau menyebutkan sebuah pendahuluan, bersyukur kepada Allah yang telah memberikan hidayah dengan nikmatnya dan memuliakan kita dengan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan risalah yang dibawa oleh beliau dan memberikan hidayah kepada kita untuk bisa mengikuti dan mensuri teladani Rasulullah. Ya, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk bisa mengikuti jalan Rasulullah, di mana itu adalah merupakan salah satu bukti cinta kita kepada Rasulullah dan salah satu sebab mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'd, setelah itu, fa innallaha subhanahu ja'ala asyaitana aduwan lil insan. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan syaitan sebagai musuh bagi manusia. Ya, perhatikan, syaitan itu adalah musuh. Jangan dijadikan teman. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa
innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya syaitan itu musuh untuk kalian. Maka jadikanlah syaitan itu menjadi musuh. Jangan malah engkau jadikan syaitan teman, tetapi orang yang beriman kamu jadikanmu musuh. Nah ini, orang yang baik, orang yang saleh, orang yang memiliki ilmu kamu jadikan musuh. Sedangkan setan malah kamu jadikan teman. Jangan seperti itu. Nah, ya, yaq'udu lahu siratal mustaqim. Setan akan siap menghalanginya untuk duduk di tengah-tengah jalan yang lurus. Dicegat sama syaitan. Wa ya'tihi min kulli jihatin wasabil, dan syaitan akan mendatangi setiap manusia dari seluruh arah dan dari seluruh jalur. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata iblis bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika minta penangguhan supaya tidak dimasukkan ke neraka, minta ditangguhkan dan bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, saya akan datangi anak Adam dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan dan arah kiri. Dikepung kita. Sebagaimana kata beliau, akan datang kepada manusia dari segala arah. Naam, kama akhbar Allah Ta'ala anhu, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf 16-17, la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Sudah kita bacakan tadi. Wa hadzarana Allah Ta'ala min mutaba'atihi, dan Allah juga memperingatkan kita untuk jangan sampai mengikuti syaitan. Jadi kewajiban kita adalah menjadikan setan sebagai musuh. Yang kedua, waspada, bahwasanya syaitan akan mendatangi kita dari segala arah. Yang ketiga, kita diperingatkan oleh Allah untuk jangan sampai mengikuti jalan mereka, ajakan-ajakan mereka, bisikan-bisikan mereka. Wa amarana bimu'adatihi wa mukhalafatihi. Yang keempat, Allah memerintahkan kita untuk memusuhi syaitan dan melawan syaitan. Jangan diam saja, dilawan. Nah, kalau ada syaitan maka harus dilawan. Nah, faqala subhana, Allah berfirman dalam surat Fatir ayat yang ke-6, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh untuk kalian, maka jadikanlah syaitan sebagai musuh. Wa qala, dan Allah berfirman dalam Al-A'raf 27, Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai bani Adam, jangan sampai setan itu bisa menguasai kalian. Ya, bisa menipu kalian sebagaimana setan telah mengeluarkan ayah dan ibumu, yaitu Adam dan Hawa, dari surga. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bagaimana kejadian Nabi Adam dan istrinya sehingga keluar dari surga, ditipu oleh syaitan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ya di sini mengandung sebuah peringatan bagi kita agar kita tidak terjatuh pada lubang yang sama, tertipu oleh syaitan. Nah, ya, oleh karenanya
Beliau mengatakan berikutnya, famanittaba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi wa fi'lihi fahuwa ala siratillahil mustaqim. Maka barang siapa yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan dan perbuatannya, maka dia berada di atas jalan yang lurus. Wa huwa mimman yuhibbuhullahu wa yaghfiru lahu dzunubah, dan dia termasuk dari orang yang akan dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya. Wa man khalafahu fi qawlihi aw fi'lihi fahuwa mubtadi', dan barang siapa yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ucapannya atau perbuatannya, maka dia adalah mubtadi'. Ya, apa? Orang yang terjatuh dalam bid'ah. Muttabi'un li sabili syaitan, mengikuti jalannya syaitan. Ghairu dakhilin fi man wa'adallahu bil mahabbati wal maghfirati wal ihsan, dan dia tidak termasuk dalam barisan orang-orang yang telah diberikan janji oleh Allah untuk mendapatkan cinta Allah, ampunan Allah, dan balasan yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ya. Kemudian berikutnya beliau memberikan penjelasan yang cukup panjang. Ya, kita akan ringkas. Ya. Tentang langkah-langkah syaitan di dalam menjerumuskan anak Adam. Ya, beliau sebutkan dengan was-was. Ya, akan kita baca sedikit penjelasan dari beliau. Ya, kemudian juga berikutnya langkah yang ditempuh oleh syaitan adalah menjatuhkan manusia dalam dosa yang paling besar. Kalau tidak bisa, dosa yang berikutnya sampai pada perkara-perkara yang mubah. Nah, maka dijelaskan oleh Al-Allamah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Bada'i' al-Fawaid. 2 jilid 2 793. Beliau mengatakan faslun fi qawlihi ta'ala alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Sebuah pasal ataupun bab yang membahas firman Allah subhanahu wa ta'ala, setan itu yang yuwaswis, memberikan waswasah, bisikan-bisikan di dada-dada manusia. Naam. Qala sifatun thalithatun lisyaitan. Di dalam ayat ini ada 3 sifat yang dimiliki oleh syaitan. Fadzakara waswasatahu awwalan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bisikan-bisikan syaitan tersebut, yaitu bahwasanya setan itu di antara sifatnya akan memberikan apa? Bisikan, ajakan di dalam hati manusia, pikiran manusia. Tsumma dzakara mahallaha tsaniyan. Kemudian Allah menyebutkan tempat di mana syaitan akan mengeluarkan bisikan-bisikan tersebut. Wa annaha fi sudurin nas. Perhatikan, dan bahwasanya bisikan-bisikan itu akan masuk dan terjadi dan diterima di dalam dada-dada manusia. Jadi ini sebuah kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada syaitan. Mereka bisa memberikan bisikan dan ajakan kepada manusia pada organ yang paling tersembunyi, yaitu jantungnya manusia, atau sering dibahaskan apa? Hati. Kalbunya manusia, yang mana itu menjadi dasar bagi seseorang untuk melakukan perbuatan ataupun mengeluarkan sebuah ucapan.
di mana hati itu adalah tempat berfikirnya manusia. Sehingga inilah bahayanya syaitan. Bahkan orang yang terdekat dengan kita, istri kita atau anak kita tidak tahu kalau kita sedang mendapatkan bisikan-bisikan dan ajaran-ajaran atau ajakan-ajakan dari syaitan. Perhatikan berikutnya, waqad ja'alallahu lisyaitani dukhulan fi jawfil 'abdi. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan bagi syaitan untuk bisa masuk ke dalam rongga-rongga tubuh manusia. Wa nufudhan ila qalbihi wa sadrihi. Bahkan dia bisa masuk, menembus ke dalam hatinya, jantungnya, dan ke dalam dadanya. Nah, dalam keadaan tidak ada orang yang tahu, dan terkadang dirinya sendiri tidak tahu dan tidak sadar kalau dia sedang dikuasai dan diberi bisikan oleh syaitan. Ini yang bahaya. Dia mulai terbawa oleh syaitan dalam keadaan dia tidak sadar. Dia menyangka itu dirinya sendiri. Bukan cuma di kepalanya, sampai masuk ke dalam dadanya dan bahkan ke dalam jantungnya, kalbunya, sanubarinya. Dirusak pikirannya, dirusak persangkaannya, dibikin membayangkan sesuatu yang melanggar aturan Allah, maksiat-maksiat, rencana-rencana buruk, suudzon dengan kaum muslimin, dengan saudaranya semuslim dan lain sebagainya. Fahuwa yajri minhu majrad dam. Bahkan syaitan, kata beliau rahimahullah, dan ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setan itu bahkan bisa mengalir bersama aliran darah yang ada dalam tubuh manusia. Bagaimana kira-kira? Kamu bisa selamat? Dia datang juga dari depanmu, dari luar, dari belakangmu, dari kananmu, dari kirimu, masuk ke dalam kepalamu, menembus ke dalam rongga tubuhmu sampai ke dada dan dalam hati. Tambah lagi aliran darah seluruh tubuh, tidak ada yang tidak dialiri darah. Kalau tidak dialiri darah sudah mulai sakarat, makanya dingin. Ya, mati. Kalau darah masih mengalir ke seluruh tubuh, dan disitulah syaitan melakukan ekspansi, menjajah seorang manusia. Naam. Maka kata beliau, waqad wukila bil 'abdi fala yufariquhu ilal mamat. Dan memang setan itu sudah diberikan kekuasaan dan legalitas oleh Allah untuk bisa selalu menempel dengan seorang manusia. Fala yufariquhu, maka setan itu tidak akan pernah berpisah dari seorang manusia ilal mamat, sampai manusia itu mati. Jadi jangan pernah engkau mengira bahwa setan itu akan lepas dari dirimu. Tidak ada yang namanya setan itu lepas, tapi kamu yang akan melepaskan dirimu bukan dari syaitan, tapi dari ajakan-ajakan dan bisikan-bisikan syaitan. Makanya kamu harus menjadi orang yang berilmu. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin tinggi ilmu seseorang dalam mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan semakin tahu, oh ini jerat-jerat syaitan, oh ini adalah bisikan syaitan, oh ini ajakan syaitan. Tidak boleh saya tertipu, apalagi terpedaya. Wa bis sahihaini min haditsin az-Zuhri
rahimahullahu ta'ala an Ali bin Husain an Safiyyah binti Huyai dalam Al-Bukhari dan Muslim dari hadits Az-Zuhri dari Ali bin Husain dari Safiyyah, ya putri Safiyyah binti Huyai, ya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fa'ataituhu azurahu laila. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang beriktikaf. Kemudian saya pergi menjenguk beliau pada suatu malam. Fahaddatsuhu thumma qumtu fanqalabtu ain saraftu. Kemudian setelah itu, perhatikan, saya bercerita, mengajak bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu saya pun berdiri dan pergi. Pulang kembali ke rumah beliau radhiyallahu taala anha. Kemudian faqama ma'i, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata berdiri juga untuk mengantar beliau untuk pulang ke rumah beliau, ke rumah Safiyyah radhiyallahu anha. Wa kana maskanuha fi dari Usamah bin Zaid. Kemudian disebutkan bahwa rumahnya Safiyyah itu adalah berada di daerah tempat tinggalnya sahabat siapa? Usamah ibnu Zaid, di daerah situ. Famarra rajulani minal ansar. Kemudian ternyata ada dua sahabat dari kalangan Ansar, dua orang yang berpapasan ataupun yang lewat. Falamma ra'aya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asra'a ay fil mashi. Maka tatkala mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam yang gelap itu, dua orang dari Ansar ini sengaja mempercepat jalannya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala rislikuma innaha Safiyyah bintu Huyai, pelan-pelanlah kalian berdua. Wanita yang ada di sampingku ini adalah Safiyyah bintu Huyai. Adalah siapa? Istriku. Karena di sini setan bisa bermain. Rasulullah malam-malam sama perempuan, padahal beliau sedang apa? Beriktikaf. Lihat kurang ajarnya syaitan. Dan tidak akan pernah membiarkan seorang manusia untuk bebas beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah pun dia cari-cari celahnya supaya muncul suudzon dan nanti muncul fitnah. Naam. Faqala, maka dua sahabat ini berkata, Subhanallah ya Rasulullah, yani kaifa tadhun annana nashukkuk. Subhanallah, segala puji bagi Allah, wahai Rasulullah, tidak mungkin kami meragukan engkau, menuduh engkau, apalagi atau bersuudzon kepada engkau. Nah, tapi Nabi sengaja mengatakan ucapan itu, ala rislikuma innaha Safiyyah bintu Huyai, hati-hati atau pelan-pelan kalian, santai saja, tidak usah cepat-cepat. Ini adalah Safiyyah, istriku ini, supaya menutup celah syaitan untuk bermain. Dan mereka juga para sahabat langsung menutup celah syaitan pula. Tidak mungkin kami meragukan engkau wahai Rasulullah. Orang yang sudah dikenal baik, ya sudah,
Tidak boleh kita bersuudzon apalagi menuduh tanpa dasar dan hujjah yang benar dan faktual. Nah, hati-hati ini. Faqala, maka setelah mereka berdua menjawab demikian, Nabi memperingatkan. Sengaja Nabi, bukan terus Nabi itu juga suudzon kepada dua sahabat itu akan menuduh beliau, bukan. Tapi dalam rangka apa? Saddud dzariyah, menutup celah. Nah, kenapa? Karena Nabi mengatakan faqal, maka Nabi melanjutkan inna syaitana yajri minal insani majrad dam wa inni khasyitu an yukdzafa fi qulu aw an yakdhifa fi qulubikuma su'a. Perhatikan, Nabi mengatakan sesungguhnya syaitan itu berjalan di dalam tubuh manusia bersama aliran darahnya, sehingga aku khawatir syaitan akan melemparkan benih-benih keburukan pada hati kalian. Nah, jadi ini ya ikhwah, hati-hati, jangan mudah terbawa dan terprovokasi oleh syaitan. Mereka tidak akan pernah berhenti dan putus asa. Sebagaimana tadi beliau sampaikan bahwa mereka sudah diberikan apa? Kewenangan. Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala legalitas untuk terus menempel setiap anak Adam sampai dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Nah, sehingga kita harus hati-hati. Kemudian beliau Al-Allama Abdullah Al-Bukhari Syekhuna mengatakan, mata yaqdhifu syaitan laisa fi hinil waqti lakin ba'da al-insirafi wal mudai ta'ti al-wasawis wal khatarat wa ta'ti al-afkar wa ta'ti al-wasawis wan nafatu minhu. Kira-kira kapan setan itu akan melemparkan bisikan-bisikannya? Apakah ketika itu? Ketika kejadian itu? Laisa fi hinil waqti, kata beliau, bukan ketika kejadian tersebut. Ya. Karena Nabi juga sudah menjelaskan, mungkin saat itu para sahabat tidak punya pikiran sama sekali untuk berprasangka buruk kepada Rasulullah ketika Rasulullah pun tidak menjelaskan. Tidak mungkin mereka berprasangka buruk ketika itu. Walakin, kata beliau, akan tetapi ba'dal insirafi wal mudi, setelah mereka berdua pulang, berlalu beberapa hari, terjadi pertemuan dengan teman-temannya di ladangnya, di kebunnya, di halaman rumahnya, di masjid. Ta'til wasawis wal khatarat, mulai masuk bisikan-bisikan dan pikiran-pikiran negatif. Wa ta'til afkar, bayangan-bayangan, jeratan-jeratan syaitan. Oh iya, kemarin itu siapa ya? Rasulullah pas malam itu berjalan dengan wanita, padahal beliau sedang iktikaf di kegelapan malam. Padahal semua ummahatul mukminin ada di rumah. Mulai lagi timbul pikiran-pikiran, tuduhan-tuduhan, suudzon, tidak mau tabayun. Ya. Ya. Kata beliau, hadzal aduwwul la'inul ladzi la yafturu an saddi wal waswasah. Inilah kerjaan dari al-adu, musuh al-la'in yang terlaknat, yang tidak akan pernah bosan
ya, untuk menghalangi manusia dari kebenaran dan untuk terus memberikan bisikan-bisikan kepada mereka. Jadi ini namanya waswasah. Ya. Salah satu cara syaitan untuk mengeluarkan seseorang dari al-haq adalah apa? Al-waswasah, memberi bisikan, pikiran-pikiran, su'udzon, bayangan-bayangan yang buruk, gambaran-gambaran yang buruk, ya, kesana kemari, baik berkaitan dengan maksiat-maksiat, dihiasi seolah-olah itu indah, seolah-olah itu benar. Tsumma dzakara al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala jumlatan min wasawisihi wa wiswasatihi 'alan nas. Kemudian Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan di antara yang beliau sebutkan ketika menjelaskan apa bentuk-bentuk wiswas, bisikan-bisikan syaitan dalam Bada'i'ul Fawaid, wa ta'ammal hikmatal Qur'anil Karim wa jalalatahu kaifa awqa'a al-isti'adata min syarri syaitanil mawsufi bi annahu al-waswasil khannas wa lam yaqul min syarri waswasatihi lita'umma al-isti'adatu syarrahu jami'ahu. Perhatikanlah bagaimana bahasa Al-Quran. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat An-Nas, Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ya. Jadi di sini disebutkan al-waswas, yaitu ya kembalinya kepada syaitan yang suka memberi bisikan. Kita berlindungnya dari setannya. Walam yakul min syarri waswasatihi, dan Allah tidak mengatakan berlindung dari bisikannya. Ya, tetapi dari setannya. Karena setan itu bisa memberikan waswasah, bisa memberikan bisikan, bisa juga menjerumuskan manusia dengan cara-cara yang lain. Apa tujuannya? Lita'ummal isti'adatu syarrahu jami'ahu, agar isti'adah kita, permohonan perlindungan kita itu betul-betul general, mencakup seluruh keburukan syaitan, baik dengan cara waswasah ataupun dengan cara tazyin tadi, penghiasan, hiasan-hiasan syaitan, ataupun dengan cara jerat-jerat yang lainnya. Ya, jadi inilah hikmahnya dalam Al-Quran, min syarril waswas al-khannas. Al-waswas adalah isim yang bermakna fa'il. Artinya makhluk yang banyak bisikan-bisikannya. Waswas fa'lan. Bukan waswas. Ini adalah mengandung mubalaghah. Kemudian fa inna qawlahu min syarril waswasil khannas ya'ummu kulla syarrihi wa wasafahu bi a'zami sifatihi wa ashaddiha syarra wa aqwaha ta'dhira wa a'ammiha fasada wa hiya al-waswasatu allati hiya mabadi'ul iradah. Kata beliau berikutnya, maka firman Allah tadi min syarril waswasil khannas, berlindung kepada Engkau wahai Allah dari keburukan setan yang senantiasa memberikan bisikan kepada manusia dan bersembunyi. Ya'ummu kulla syarrihi, maka
ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa permohonan perlindungan kita itu mencakup seluruh keburukan syaitan. Berlindung dari seluruh keburukan syaitan. Dan Allah memang memberikan sifat kepada setan dengan waswas. Ya, dengan sifat apa? Waswas, yaitu yang sering memberikan bisikan. Kenapa? Karena memang sifat ini yang paling keras keburukannya, paling kuat pengaruhnya, dan paling dalam kerusakannya. Kenapa? Karena waswasah itu, bisikan-bisikan itulah mabadiul iradah, awal dari munculnya keinginan seorang manusia. Ketika setan mulai membisiki sesuatu, memberikan gambaran, memberikan bisikan, memberikan sebuah pikiran-pikiran, ketika seorang hamba tidak berlindung kepada Allah dan tidak menolaknya, mulai dia terbawa. Oh iya, muncullah apa? Iradah, keinginan-keinginan. Kemudian keinginan itu naik tingkatnya dan berkembang. Semakin kuat, muncullah tekad. Kemudian terlahirlah niat. Kemudian dari keinginan, tekad, dan niat itulah terlahir sebuah ucapan ataupun perbuatan. Nah, jadi ini waswas adalah asyadduha syarra, sifat setan yang paling buruk, yang paling bahaya, yang paling berpengaruh. Naam. Ya, fa innal qalba, perhatikan, yakunu farighan minasyarri wal ma'siyah. Fayuwaswisu ilaihi wa yukhtiru dzanba bibalihi. Karena hati seorang manusia itu pada dasarnya farighan, dia itu kosong, minasyarri wal maksiyah, dari keburukan dan maksiat. Jadi aslinya hati manusia itu netral, ya. Tidak ada di dalamnya keburukan-keburukan dan maksiat-maksiat, masih putih. Fayuwaswisu ilaihi, maka setan mulai memberi apa? Bisikan, ajakan-ajakan. Wa yukhtiru dzanba bibalih, mulailah setan memberikan bayangan-bayangan perbuatan dosa dan maksiat. Baik itu dosa kecil maupun dosa besar, dosa yang tersembunyi maupun dosa yang nampak, dosa yang berkaitan dengan dirinya pribadi atau dosa yang berkaitan dengan orang lain. 6. Fayusawwiruhu li nafsihi wa yumannihi wa yushahhihi fayasiru syahwata. Kemudian kata beliau, setelah diberikan bayangan-bayangan, gambaran-gambaran, mulailah tercetak di situ. Wih, akal kita itu sangat istimewa ya ikhwah. Makanya tidak ada yang bisa menciptakan selain Allah, mampu merekam sesuatu yang terjadi kemudian mengulanginya seolah-olah itu terjadi di depan kita, dan bahkan mampu untuk menciptakan sebuah layar kejadian yang belum pernah terjadi. Ya, ketika kita membayangkan nanti saya kalau ke Konawe, kemudian naik motor sampai sana, mau masuk dulu ke kamar mandi, wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, mulai ta'lim. Nah ini bagus, ini wiswasnya siapa? Malaikat. Maksudnya ini ajakan kebaikan. Bukan begitu wiswas syaitan, beda lagi.
Tergantung masing-masing. Setan ini juga pinter. Di dalam memberikan waswas ataupun waswasah, setan itu memilih-milih dan mengklasifikasi. Setiap orang beda-beda. Ini orang kecenderungannya suka maksiat di dalam bidang ini. Maka di bidang itulah bisikan-bisikan dan gambaran-gambaran yang akan sering untuk dilemparkan oleh setan ke dalam hatinya. Oh, si B sukanya, hobinya adalah lain lagi. Dia beri gambaran-gambaran ke situ. Si C juga, si D juga. Jadi begitu setan. Kita kalah pinter. Kalau seandainya sekolah ada doktor, profesor, S4, 5, 6, mungkin setan sudah sampai di mana tidak tahu. Ya. Bahkan kita tidak tahu langkah-langkah syaitan. Oleh karena itu Allah berfirman, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kalian mengikuti apa? Langkah-langkah syaitan. Bukan langsung langkah kelima, bukan. Satu persatu tadi. Bagaimana itu bentuknya? Kata beliau rahimahullahu ta'ala, fayuwaswisu ulai, dia mulai memberikan bisikan, wa yukhtiru dzanba bibalih, memberikan bayangan-bayangan dosa-dosa dalam hatinya, mulai membayangkan, ya, fayusawwiruhu li nafsihi, mulai seolah-olah digambarkan seperti kenyataan. Oh, nanti akan begini, kayaknya enak, kayaknya ini berhasil, kayaknya ini akan sukses. Rencana-rencana maksiat atau rencana-rencana dosa atau makar atau kezaliman dan lain sebagainya. Naam. Kemudian kata beliau, wa yumanni, mulailah setelah itu dia dibikin untuk berangan-angan. Ya. Mulai memiliki keinginan, angan-angan. Wa yushahi, kemudian setan akan masuk ke dalam langkah dan tingkatan berikutnya, memberikan syahwah. Mulailah hawa nafsunya muncul, mulai membara, emosinya semakin mendidih. Macam-macam. Ada juga yang memberikan gambaran untuk membunuh, atau memukuli orang, atau membalas dendam, atau mencaci maki, atau menghibai, atau menuduh, atau berdusta, dengan segala macam bentuk-bentuk maksiat sesuai dengan hobi dan apa yang disukai oleh si hamba tersebut. Fayasiru syahwatan, kemudian akhirnya waswasah tersebut, bisikan itu sudah menjadi syahwatnya dia memang. Nah, sudah sampai langkah yang keempat atau kelima. 6. Qala, kemudian berikutnya tidak berhenti setan terus ditinggal. Kalau belum sampai terjadi dalam ucapan dan perbuatan, belum goal ini, setan belum finish. Dia tidak akan berhenti. 6. Wa yuzayyinuha walahu wa yuhassinuha. Mulailah setan lanjut ya pada tahapan berikutnya, yuzayyin, dia hias-hiasi. Wah, ini kamu nanti kalau bisa pasti kamu akan senang sekali. Kamu nanti akan dapat kebahagiaan. Kamu akan bisa mendapatkan kedudukan. Kamu akan mendapatkan pujian. Kamu akan mendapatkan harta. Kamu bisa senang-senang. Kamu bisa pergi, berlibur kemana-mana. Kamu bisa beli ini, beli itu, dan lain sebagainya. Yuzayyin. Apa? Menghiasi. Wa yuhassin, dan menjadikan gambaran dalam perbuatan maksiat itu seolah-olah sebuah hasanah, sebuah apa? Kebaikan. Nah, padahal itu dosa, tapi tidak apa-apa, itu mubah-mubah saja itu. Apalagi kamu kan tujuannya baik. Tujuannya apa? Membela agama Allah.
Nah, tujuannya apa? Berdakwah, menjaga kemurnian dakwah salafiyah. Mulai yuhassinuha. Nah, tujuannya apa? Kamu menjaga kehormatan dan seterusnya. Daripada kamu tidak lakukan, nanti kamu bangkrut. Ini nggak akan datang lagi kesempatan berikutnya. Nah. Kemudian kata beliau, wa yukhayyiluha lahu fi khayalin tamilu nafsuhu ilaih. Dan setan akan terus memberikan khayalat, apa namanya? Menghayal, khayalan. Nah, tidur dia menghayal. Wah iya ya, kalau ini saya nanti lakukan, wis mantap ini. Nah, na'udzubillah. Sehingga akhirnya nafsuhu, jiwanya dia tamil, sudah condong, sudah kena dia. Fayasiru iradatan, kemudian jadilah sebuah keinginan. Naam, thumma la yazalu yumathilu wa yukhayyilu wa yumanni wa yushahhi wa yunassi. Naam, ilmahu bidarariha. Kemudian setan akan terus memprovokasi, mendorong, mengompori. Ayo, cepat, lakukan. Kamu masih muda, santai. Jangan sampai nanti kamu kedahuluan. Dia yang dapat, kamu perjuangkan, dan seterusnya. Nah, ya, diberi angan-angan, diberi keinginan, diberi syahwat, dan dia akan dibuat lupa dari bahaya-bahaya perbuatan maksiat tersebut. Hilang akalnya sudah. Yang sebelumnya dia tahu bahwa ini kalau saya lakukan hanya akan mendatangkan kebahagiaan yang semu atau sesaat, tapi setelah itu bisa jadi saya ditangkap atau bisa jadi saya sakit dan dosanya akan berkepanjangan yang mendatangkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lupa kalau ini adalah sebuah dosa besar yang bisa berakibat buruk, bisa mengakibatkan permusuhan, mengakibatkan perpecahan, dan mengakibatkan dosa yang berkepanjangan di akhirat kelak. Yunassihi ilmahu bidarariha. Setan akan membuat orang tersebut lupa dari bahaya-bahaya perbuatan dosa yang dibisikkan oleh setan tersebut. Nah, kemudian kata beliau berikutnya, wa yatwi anhu su'a aqibatiha. Kemudian setan juga akan melipat dan menutup apa? Nah, dari dirinya akibat buruk dari maksiat tersebut. Sudah hilang akalnya, tidak ingat lagi. Naam, fayahulu bainahu wa baina mutala'atihi fala yara illa suratal maksiyati waltidadahu biha faqat wa yansa ma wara'a dzalik. Kemudian akhirnya apa? Orang tadi terhalangi untuk kembali berpikir secara jernih, memikirkan akibat dan efek negatif dari maksiat tersebut yang dibisikkan secara terus-menerus oleh syaitan. Maka akhirnya dia melihat maksiat tersebut sebagai sebuah perbuatan yang betul-betul mendatangkan kelezatan dan kebahagiaan, dan dia lupa ya apa yang menjadi akibat dari maksiat itu. Naam, fatasirul iradatu azimatan jazimatan fayashtaddul hirsu 'alaiha minal qalbi
fayab'atsul junuda fit talab fayab'atsus syaitana ma'ahum madadan lahum wa'auna. Perhatikan, maka setelah itu niat tadi, keinginan ya tersebut menjadi azimah, menjadi tekad yang kuat, sehingga semangat dan dorongan dari hatinya sangat besar, maka disitulah setan mengutus bala tentaranya untuk menyeret hamba tersebut supaya melaksanakan dosa yang mereka bisikkan itu. Nah, kemudian kata beliau berikutnya, insyaallah kita lanjutkan setelah sholat maghrib, karena sudah ada surat. Nah, ya, sudah masuk waktu maghrib. Betul? Jam berapa maghrib? Hah? Ya, 18:15. Jadi suratnya kurang pas. Perlu disusun ulang agar lebih tepat. Afwan Ustadz, sudah hampir masuk waktu maghrib, atau sudah waktunya diam. Ya, jangan ngomong terus, nanti setannya masuk. Ya, ya, barakallahu fiikum. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat maghrib. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.